Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Karsiani NIM 200107020, 2 Mega Rahmawati NIM 200207056, Yarindatul Faiza Akbar 200207057, dan Fadila Lisa Herdiani 200706061. Pada video ini kami akan membahas biodegradasi petroleum hidrokarbon untuk memenuhi tugas atau proyek UAS pada mata kuliah bioremediasi yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi. Definisi petroleum. Petroleum secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu petra dan oleum yang berarti batu minyak atau minyak mentah berupa hidrokarbon yang terdapat di bebatuan sedimen dan dalam bentuk gas, cair, semi padat, dan padat. Ditinjau dari sifat kelarutan atau polaritasnya, minyak mentah dapat dipisahkan ke dalam fraksi alifatik, aromatik, resin, dan aspal. Meskipun sudah dipisahkan, mereka tetap mengandung senyawa hidrokarbon yang kompleks. Dari struktur kimianya, fraksi alifatik dipisahkan menjadi alkana atau parafin dan sikloalkana. Selanjutnya yaitu kempahan minyak pada air dan tanah. Secara minyak mentah berupa petroleum hidrokarbon merupakan jenis kontaminan yang paling serius mencemari lingkungan, baik pada tanah dan air. Pemahaman tentang karakteristik ceceran minyak pada daerah terkontaminasi sangat penting agar program bioremediasi yang akan diaplikasikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kemudian ada dua karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Pada tanah terdapat 5. Yang pertama, pergerakan perlahan bahkan relatif statis. Yang kedua, mudah dilokalisasi atau dikumpulkan. 3. Lokasi penyebarannya sempit dan sangat mudah diidentifikasi. 4. Minyak tipe tertentu menyebar pada lapisan tanah dan membentuk genangan. 5. Penurunan konsentrasi kontaminan melambat setelah 24 jam. Air, yang pertama, bergerak dengan cepat. Pergerakan dibantu angin dan arus atau gelombang air, menyebar dan meluas berjalan dengan waktu pada permukaan air. 3. Lokasi tercemar sulit dilokalisasi. Dan yang keempat, dekomposisi dan emulsifikasi berjalan secara dinamis menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia. Minyak memiliki kepadatan yang berbeda-beda, yaitu cair, kental, dan mendekati padat. Nilai kepadatan minyak mentah ditemukan oleh API atau American Petroleum Institute. Satuan dari api yaitu gravity, yang biasa dilambangkan seperti berikut. Air memiliki api gravity 10 derajat, sedangkan minyak mentah yang memiliki api gravity di bawah 10 derajat akan tenggelam di dalam air. Minyak yang memiliki api gravity di atas 40 derajat disebut dengan minyak mentah atau yang ringan atau light, dan yang kurang dari 17 derajat disebut minyak mentah yang berat atau heavy. Berwarna hijau, kecoklatan menuju kehitaman, dengan kiraan api gravity 17 derajat hingga 45 derajat, menurut SPEC tahun 2007. Lalu penguraian minyak menggunakan jamur fusarium digambarkan seperti berikut. Selanjutnya mikroba, meliputi jamur dan bakteri yang telah lama teruji mempunyai kemampuan dalam mengurangi polutan kelompok senyawa organik. Jamur melakukan kegiatan penguraian atau dekomposisi dan berlanjut pada proses mineralisasi mengeluarkan dan menyimpan beberapa elemen ion. Jamur juga mencapai keberhasilan untuk membuang, mengurai, dan memineralisasi senyawa fenol, proteolium hidrokarbon, PAH atau polisik aromatik hidrokarbons, zat berwarna, dan beberapa substrat lainnya, menurut Singh 2006. Merupakan tabel dari jamur dan bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Sedangkan tabel yang kanan merupakan lanjutan dari jamur dan bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Data tersebut bersumber dari Singh 2006. Mereka tidak memanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Aplikasi bioremediasi dengan penambahan perlakuan aerasi, nutrisi, dan bulking agent. Data bersumber dari Yemasova et al. 2007. Biodegradasi fraksi minyak mentah. Minyak mentah merupakan kumpulan senyawa yang sangat rumit. Berdasarkan kelarutan mereka terbagi menjadi beberapa fraksi, yaitu yang pertama alifatik, yang kedua aromatik,
kemudian resin dan aspal. Menurut Misra et al. 2001. Biodegradasi fraksi minyak adalah yang pertama alifatik. Senyawa alifatik adalah penyusun utama dari minyak mentah. Senyawa tersebut diklasifikasikan ke dalam senyawa yang bergaris lurus dengan rumus CnH2 plus 2 bercabang dengan rumus CnH2 plus 2 dengan N lebih dari 3 dan siklik dengan rumus CnH2 dengan N lebih dari 2. Contohnya jamur F092 Fusarium sp. Tabel di samping merupakan contoh bakteri pengurai alifatik. Contohnya ada Pseudomonas balearica strain Ber-6 dengan alifatik C14 sampai C20 dari sumber Grossi et al. 2008. Kemudian ada Pseudomonas B17 dan B18 dengan rumus alifatiknya C5 sampai C12 bersumber dari White et al. 1997. Kemudian ada Pseudomonas aeruginosa strain White alifatiknya C36 dan C40, kemudian ada Marinobacter sp BP42, kemudian ada Desulfatibacillium alipaticoforans CV2083T, kemudian ada Rhodococcus dan Rhodococcus sp. Fraksi aromatik termasuk PAH adalah senyawa yang memiliki minimal 2 cincin benzena dan merupakan senyawa penyusun minyak mentah terbesar kedua setelah fraksi alifatik, menurut Hidayat et al. 2012. Berikut di bawah merupakan beberapa jenis jamur dan bakteri pengurai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan dua tabel contoh jamur dan bakteri pengurai PAH. Selanjutnya ada resin dan aspal. Resin dan aspal dalam minyak mentah merupakan kelompok senyawa yang tidak diinginkan keberadaannya. Susunan senyawa resin dan aspal ikut menentukan kualitas minyak mentah. Semakin sedikit konsentrasi resin dan aspal, permasalahan terkait senyawa ini dapat diminimalisir, seperti pada proses ekstraksi atau pemisahan, pengangkutan, pengolahan, dan aspek ekonomis. Profil perusahaan. PT Pertamina Persero atau Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara adalah perusahaan BUMN yang bergerak mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina merupakan gabungan dari perusahaan Pertamina dan Permina yang didirikan pada 5 Oktober 1957. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi, sementara sektor hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Perusahaan ini mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Ya, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.